Silakan kalau ada yang tanyakan. Ayo silakan. Mungkin ada yang tanyakan dari kesimpulan ini sudah kesimpulan dari awal sampai akhir ya. Dari bab ini tinggal nanti bisa dipelajari sendiri contoh-contohnya, banyak contoh-contohnya ya. Jadi saya sarankan untuk beli kitab lah ya. Untuk penunjang kitab fikih itu yang paling kecil itu Sulaiman Rasyid ya. Saya ada kalau misalnya Sulaiman Rasyid itu yang paling kecil itu sekitar 600 halaman. Yang paling tebal itu ada 9 jilid, satu jilidnya 800 halaman kali 9, itu semuanya lengkap. Ada lagi yang lebih tebal dari itu, yang paling baru itu Al-Islam Al-Fiqh wa Adilatuha, itu wah tebal banget. Ya, silakan. Iya, silakan. Posisi kita kan dalam dakwah misalnya posisi yang dibutuhkan ini kan. Dan suatu saat ada perintah untuk pertemuan apalah acara atau apalah penting gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain orang tua kan juga udah uzur gitu ya. Iya. Kita kan harus pilih tuh, tinggalin orang tua ya kan, yang lagi di rumah, sekarang kita perintah tadi kan gitu ya. Iya. Ini dua pilihan yang agak sulit waktu itu saya serba sulit gitu, karena memang saat info harus datang bla 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 kan. Iya. Saya sementara orang tua sedang bisa ditinggal sebenarnya. Saat itu orang tua bilang ingin tetap jangan ditinggalin gitu. Ini kan sulit. Iya. Saya kan ada argumentasi juga ke orang tua kan. Ini gini karena di sana juga. Nah, kalau orang tua nggak terima juga bingung juga. Ini saya alami. Nah, ini kalau seperti itu ya pengalaman yang sama ya misalnya. Udah meninggal kan, tapi dulu masih itu gimana Sar? Iya. Ini hal yang sulit. Saya rasakan saya sulit masuk kemana. Ya, baik, ada pertanyaan ini juga bisa menimpa pada siapapun ya, yang orang tuanya masih hidup ya terutama ya. Jadi birrul walidain, jadi taat pada orang tua itu hukumnya wajib ya. Dakwah itu hukumnya juga wajib. Dan kedua-duanya itu ada kemiripan, ada perbedaan. Yang pertama kemiripannya adalah itu sepanjang hidup. Dakwah itu sepanjang hidup ya, mulai dari kecil itu maksudnya mukallaf tadi ya, sampai kita meninggal dunia itu kewajiban berdakwah itu terus menerus ya, hidup waktunya panjang. Termasuk juga birrul walidain ya, birrul walidain itu juga sama ya, sepanjang hidup kita itu juga harus birrul walidain, mulai dari kecil sampai meninggal ya. Bahkan orang tua hidup maupun meninggal itu juga sama, tetap kita. Nah, sebelum saya jawab bagaimana apabila ketika kewajiban itu sama-sama pada saat yang sama. Nah, ini mungkin semua juga pada bingung ya, bagaimana cara mengatasinya kan gitu kan. Nah, makanya pentingnya ilmu kan di sini. Kapan kita mendahulukan yang dahulu harus didahulukan, kapan menomorduakan yang harus dinomorduakan ya. Jadi jangan dibolak-balik. Nanti kalau dibolak-balik berbahaya. Nah, kalau keutamaan birrul walidain tadi saya singkat ya. Pertama, ketika kita menjumpai kedua orang tua kita masih hidup, maka berbuat baiklah mulai dari tutur kata. Jadi wala taqul lahuma uffyun ya. Janganlah kalian mengatakan pada keduanya uff aja nggak boleh.
Jadi itu kayak setengah nggak suka, nah itu nggak boleh ya. Lebih daripada itu juga nggak boleh ya. Jadi nggak boleh, apalagi sampai membentak, apalagi sampai bertengkar, apalagi sampai mempidanakan ya. Itu kan masya Allah ya. Gimana kalau orang tua itu marah-marah itu ya, itu orang tua itu kan memang begitu ya. Kalau orang tua yang ngerti agama aja bisa marah karena faktor usia ya, apalagi yang tidak mengerti agama ya. Memang begitu. Maka ini pahalanya besar dan itu sepanjang hidup harus taat. Kalau beliaunya sudah meninggal dunia, maka cara birrul walidainnya itu adalah menyambung silaturahmi. Jadi kakaknya atau tante kita ya, tante atau bule, paklik, om, uwak, encing, encang ya. Nggak tahu encing, encang. Kalau encing, encang ini kalau Betawinya itu ya. Kalau paman, paklik, bude itu gimana membedakannya? Encang atau encing? Kalau encing, encang, encing, pakle. Encing, paklik. Terus? Encing, pakle atau bule sama. Heeh. Bule disebut encing. Heeh. Kalau bude, pakde, encang. Oh. Kalau mbah, kakek, nenek? Opa, engkong, 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 engkong nyai. Kalau kingkong? Kong langsing, Pak. Kalau kingkong lain lagi. Jadi, iya. Baik, itu ya secara kewajiban memang masya Allah ya, kalau kita tahu ilmunya itu ya Allah ya, luar biasa ya. Jadi engkong, paklik, encang, encing ya, encing itu paklik, bule itu encing ya, kalau orang Betawi bilang gitu ya. Nah encang, nah makanya saya kemarin encang ya, oh berarti pakde, bule, bude ya, encang ya. Engkong ya. Kalau uwak itu kan orang Sunda ya, uwak dan sosnya. Uwak terus mang itu kan paklik ya, mang ya, atau ya mamang ya, dan sosnya ya. Nah kalau dakwah juga sama, dakwah itu sepanjang hidup juga waktunya banyak, artinya tidak setiap hari. Nah kisah-kisah yang menakjubkan, satu saja kisahnya Abdullah Muhammad Ibnu Al-Munkadir itu pernah beliau mengatakan, sungguh aku memijit orang tuanya tua renta gitu ya, semalam suntuk lebih aku sukai daripada adiknya Umar, padahal dua-duanya sama-sama hebatnya ya. Kalau Umar itu sholat malam, tapi kalau Muhammad Ibnu Al-Munkadir itu memijit orang tuanya. Artinya apa? Artinya justru yang terkenal itu Muhammadnya, bukan Umarnya. Muhammad Ibnu Al-Munkadir ulama yang luar biasa ya. Beliau lebih suka menjaga ibunya, merawat ibunya daripada sholat malam. Nah singkat kata, cara membedakan begini, karena sama hukumnya sama, waktunya sama, syaratnya sama, dan banyak kesamaan. Yang membedakan ketika kita itu dalam kondisi dakwah yang harus kita lakukan, dan dakwah itu juga tidak setiap hari ya. Dakwah itu kan bisa waktu-waktu tertentu ya, tidak setiap hari dakwah, tidak setiap ini enggak ya. Maka di sini yang pertama harus dilakukan komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Karena komunikasi itu menjadikan sesuatu yang susah menjadi mudah. Sesuatu yang menjadi rumit menjadi gampang. Itu komunikasi. Jadi ketika misalnya ibunya atau bundanya ya, itu atau mamanya ya, itu lagi sakit, maka dijaga. Nah kan dakwah itu biasanya tidak serta-merta ya. Dakwah itu ada schedule-nya ya. Misalnya kajian seperti ini kan ada schedule-nya, tiap Sabtu pagi jam 5:30 gitu ya. Nah itu dikira-kira saja, dikira-kira nanti kalau pas pada saat itu kewajiban jaga itu bisa diloper atau ditukar gitu ya. Kalau seandainya kita punya adik atau punya kakak ya, atau punya pembantu, atau punya yang bisa menggantikan kita, istri kita atau anak kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buatlah orang tua itu senyaman mungkin ya. Senyaman mungkin itu mulai dari pemberian, baik pemberian materi maupun sesuatu yang menyenangkan dia apa.
Ini cerita tahadus minimah ya. Jadi saya dulu alhamdulillah Allah memberikan kepada kita, maksudnya saya ya, itu kemudahan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi itu dari kecil ya. Ini yang dari Allah aja sebenarnya. Jadi kita dipercaya sama orang tua itu luar biasa, sehingga orang tua itu ke kita, ke saya itu jauh lebih nyaman daripada ke yang lainnya. Kenapa? Karena kita nurut. Dan kalau kita punya kepentingan, kita ngomong pasti nggak masalah ya. Karena memang percaya ya. Jadi biasanya kalau kalau bahasa Betawinya emak itu apa? Emak ya emak ya? Nyak. Oh nyak ya. Oh nyak. Nyokap. Nyak atau nyokap. Sama babe sama bokap ya. Nyak ya. Nyak. Jadi nyak itu kalau punya masalah dengan bokap atau babe itu ngomongnya ke kita. Sebaliknya juga bokap atau babe itu kalau punya masalah itu ngomongnya ke kita. Jadi kita ini dipercaya sama nyokap dan bokap atau nyak sama babe itu menyelesaikan masalah. Dan kalau sudah seperti ini bagus banget ya. Artinya apa? Kita dipercaya ya. Nah itulah saya berharap antum semua itu bisa melakukan seperti itu. Sampai meninggal dunia pun harus dilakukan apa? Menjalin encing dan encang tadi ya. Jadi makanya kita tidak eman dengan duit, meskipun duitnya yang dikeluarkan itu wah jutaan ya. Tanya Pak Wid itu ya, Pak Wid yang rumahnya Jawa Timur itu, kalau Pak Wid pulang ke Jawa Timur kan cuma ke Mojokerto ya. Nah itu aja enggak tahu berapa juta itu Pak Wid. Pak Wid kalau pulang ke Mojokerto aja ya? Enggak ke lainnya? Ke Mojokerto. Yang lain istri Mojokerto ya? Iya sama. Oh sama. Oh enggak jauh aja. Oh gitu. Beda kecamatan. Beda kecamatan. Oh Penggo ya. Iya. Enggak mampir kemana Pak Wid ya? Ke mana gitu enggak ya? Paling ke Kediri gitu. Nenek ya. Oh iya. Tapi keluarga besar di mana? Keluarga besar Mojokerto ya. Oh iya. Ya begitulah. Itu kalau bisa terus dijalin ya. Jadi nenek kakek itu kan bagian daripada silaturahim. Yang wajib pertama kali itu yang paling dekat dengan kita ya. Adik kakak itu wajib. Orang tua itu encing encang. Nah itu ya. Jadi kita, kalau saya dari Surabaya Pak Wid. Jadi kalau pulang itu mesti 3 kota ya. Dari Banjar, Ciamis, kemudian Surabaya, kemudian Kediri ya. Kadang-kadang ke Malang ya. Atau ya pokoknya keliling lah. Jadi itu biayanya juga tidak sedikit. Ya kalau kita niati, maka dari niat belum berangkat aja ya. Misalnya Pak Wid ya. Pak Wid bilang nanti minggu depan saya mau pulang gitu ya, mau silaturahim, jadi mengunjungi adik. Masih punya adik Pak Wid ya? Masih. Kakak punya kakak? Enggak punya. Oh anak pertama ya? Iya anak pertama. Oh iya. Berarti kalau misalnya mengunjungi adik ya, atau misalnya orang tua, misalnya kakek, maka diniatkan dari sekarang misalnya, padahal itu pelaksanaannya minggu depan, itu sudah dihitung pahala. Coba bayangkan, apa nggak enak itu ya. Jadi niat itu makanya dipakai nama ya. Ini saya kasih ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah itu masya Allah ya, luar biasa ya. Pentingnya punya ilmu itu enak Pak. Pokoknya kalau Anda punya ilmu itu enak-enak ya. Jadi innama hanya litaksir. Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau kita niatnya silaturahmi untuk menjalin kebaikan, menyenangkan orang tua, maka di situ pahalanya terus-menerus. Nah, singkat kata dari pertanyaannya Ustadz Udin tadi itu, maka diperlukan komunikasi. Maka apabila pada saat yang bersamaan dan kita sudah dipercaya, maka itu akan selesai sudah ya. Misalnya pada saat yang bersamaan menjaga ya menjaga nyak, dan kemudian pada saat yang bersamaan itu dakwah harus dilakukan, maka kalau komunikasinya bagus itu dakwah bisa didahulukan ya, dengan catatan begitu. Nah
kalau seandainya nyak ini taruhlah namanya juga manusia ya, mungkin mengancam tadi ya, namanya manusia apalagi sudah nyak ya, sudah tua, itu nggak bagus, nggak bisa ngontrol ya, harus dituruti dulu ya, turuti dulu aja orang tua, karena dakwah ini bisa diwakilkan, waktunya juga nggak ini ya, waktunya juga bisa luang atau lainnya masih banyak. Maka andai kata nyak kita itu marah atau meminta untuk ditemani, kemudian kita kasih penjelasan, itu bisa ditinggalkan. Kalau tidak bisa dikasih penjelasan ya udah turuti dulu aja ya, dituruti. Intinya itu komunikasi ya. Jadi kalau terpaksa yang terakhir itu terpaksa nggak bisa dilakukan, ya sudah, dahulukan ke nyaknya dulu aja ya. Mungkin lagi apa kita tidak tahu. Mungkin itu ya. Silakan, ada yang tanyakan lagi?